Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Bagaimana pagi ini? Sudah banyak menambah pahala belum? Pahala itu untuk kita sendiri loh. Anak-anak kelas 4A dan 4B yang hebat-hebat, untuk kali ini kita akan belajar mengenal arti bersih dan sehat. Apa sih arti bersih itu? Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian suci itu artinya terbebas dari najis. Najis itu menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Misalnya terkena jilatan anjing, maka yang terkena jilatan itu harus dibersihkan dan ada caranya. Jika tidak dibersihkan, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Ya, rugi sekali dong. Yang namanya najis pasti kotor. Tapi yang kotor itu belum tentu najis. Misalnya kalian mainan tanah. Tanah itu tidak najis. Bahkan tanah itu menjadi salah satu untuk membersihkan ketika kita terkena najis dari air liur anjing. Bersih dan suci itu ada dua macam. Yang pertama, bersih dari hadas, dan yang kedua, bersih dari najis. Hadas sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Atau kalian mengenalnya kentut kali ya. Oke. Itu semua menyebabkan ketika kita berwudu kemudian pipis misalnya atau BAB, itu juga membatalkan wudu kita. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara berwudu. Hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ini seperti kalau perempuan itu biasanya haid ya. Kalau sudah masanya itu nanti ketika haid maka itu menjadi hadas besar. Kemudian untuk yang laki-laki misalnya mimpi basah. Nah, itu juga termasuk hadas besar. Maka cara mensucikannya itu yaitu dengan mandi atau mandi besar ya. Namun jika tidak ada air atau tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ya, itu tadi bersih dan suci saat kita sholat. Dan ketika sholat pun tidak hanya badan kita, tapi lingkungan kita pun juga tetap bersih. Misalnya alat sholat, sajadahnya, atau mungkin lantainya itu juga harus dijaga kebersihannya. Dan ternyata tidak hanya itu saja, bahkan dalam keseharian kita juga harus menjaga kebersihan. Oh iya, untuk yang hadas kecil, ketika kita misalnya PAK gitu, itu juga dibersihkan dulu ya, atau kalian mengenalnya mungkin cepok gitu ya. Nah, baru setelah itu kalian berwudu. Sama dengan hadas besar pun juga begitu. Ketika sudah haidnya selesai, maka dibersihkan dulu, berwudu, dan dilanjutkan dengan mandi. Oke anak soleh dan solihah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang wudu. Karena sholat adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, dan sebelum sholat maka diwajibkan untuk berwudu atau bersuci. Baiklah, marilah kita pelajari bersama tentang tata cara berwudu. Yang pertama adalah kita mulai dengan rukun wudu. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat boleh dilafalkan di dalam hati dan boleh dilafalkan atau diucapkan. Jika dilafalkan, maka bunyinya adalah
nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, membasuh seluruh muka dengan sempurna. Agar sempurna, membasuhnya menggunakan kedua tangan ya. Saat membasuh wajah, tangan mencapai batas antara wajah dan tepian rambut. Lebih baik menjaga ya, jangan sampai kurang, karena ketika anggota badan kita yang harus terkena air wudhu tapi tidak sempurna terkena air semuanya, maka sisa-sisanya itu nanti di akhirat akan dijelat oleh api neraka. Ya, pasti kalian tidak mau kan? Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuhnya dimulai dari ujung jari ya, kemudian menuju ke arah siku. Jangan sampai terbalik ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Saat mengusap kepala, jari masuk ke sela-sela bagian rambut agar kulit kepala bisa terkena air. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki ya, bukan sampai lutut. Cara mengusapnya berawal dari ujung jari kaki sampai ke tumit. Kemudian basuh sampai ke mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Maksudnya tertib itu dikerjakan secara berurutan, jadi tidak tertukar-tukar ya. Ya, itu tadi tentang rukun wudhu. Jadi yang rukun wudhu ini tidak boleh sampai ketinggalan, karena yang namanya rukun itu harus dilakukan. Lain waktu kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah wudhu. Untuk saat ini kita mempelajari tentang rukun wudhu dulu ya. Oke, terima kasih anak soli dan soleha yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga lain waktu kita bisa mempelajari lagi dan kita bisa lebih paham lagi, bisa berwudu dengan secara sempurna. Oke, jika ada salah dan khilaf dari Bu Guru, Bu Yanti mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.